Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo kawan semua, mudah-mudahan dapat kembali lagi berjumpa bersama Mang Aril. Maki gitu ya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai kita semua. Oke, kawan, alhamdulillah kembali lagi Mang Aril berkesempatan untuk berbagi soal disertai pembahasan lengkap untuk soal kompetensi teknis jabatan fungsional pustakawan ya, dimana soal ini merupakan salah satu request dari sahabat sobat kita. Mudah-mudahan apa yang diberikan maaf yang sampaikan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Dan ini merupakan soal kompetensi teknis pustakawan ini maksudnya gitu ya, bisa digunakan untuk seleksi SNP3K Formasi Tenaga Teknis tahun 2022 yang pelaksanaan tesnya akan dilangsungkan pada bulan Maret ini gitu kawan-kawan. Jadi untuk kawan-kawan yang sekarang akan melamar pustakawan ini merupakan contoh untuk kawan-kawan persiapkan sebagai bahan referensi aja gitu kawan-kawan. Dan untuk kawan-kawan yang informasi lainnya don't go anywhere, stay tune here karena Maki akan selalu update setiap harinya gitu ya. Untuk kawan-kawan yang ingin buatkan soal kepada siapapun itu silakan tinggalkan pesannya di kolom komentar, nanti kalau ada waktu mungkin kan Maki bahas satu persatu. Oke kawan-kawan, perlu kawan-kawan ketahui bahwa ini merupakan request dari salah seorang sahabat kita yaitu Ba Arsa, ini kayaknya ya, Ba Arsa Kid. One day ago katanya ya, pembahasan pustakawan terampil bang, makasih bang. Oke, Maki sudah balas di sini, insya Allah kata Maki ya. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali Maki berhasil untuk membahas soal pustakawan ini. Mudah-mudahan apa yang Maki berikan, apa yang Maki sampaikan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua gitu ya. Dan ini ada Bang Iger. Halo Bang, bahas soal tentang administrator database kependudukan. Insya Allah ya. Halo juga Bang Iger, salam kenal dari Bang Aki ya. Selamat belajar dan semoga berhasil. Don't go anywhere, pokoknya stay tune here gitu ya. Insya Allah nanti akan dibuatkan administrator database kependudukan kalau memungkinkan gitu ya. Apalagi kalau peminatnya banyak, Bang Aki akan semakin bersemangat lagi untuk membuat kontennya gitu kan. Baik, untuk bersatu kita langsung juga di kopi gitu ya. Soal number one, soalnya kayak gini. Suatu unit kerja yang memiliki sumber daya manusia, ruang khusus dan kumpulan koleksi sesuai dengan jenis perpustakaan merupakan pengertian perpustakaan secara A. luas, B. sederhana, C. SK Menpan nomor 18 tahun 1988, D. Undang-Undang RI nomor 43 tahun 2007 ya. Jadi ini merupakan pengertian perpustakaan secara sederhana kawan-kawan. B jawabannya ya. Jadi secara sederhana, perpustakaan itu didefinisikan sebagai suatu unit kerja yang memiliki sumber daya manusia, ruang khusus, dan kumpulan koleksi sesuai dengan jenis perpustakaan. Katanya ya, ini pengertian perpustakaan secara sederhana. Jadi jawabannya yang begitu kan? Hidup, izin mantap. Kalau mantap, next soal number 2. Perpustakaan menyimpan koleksi yang mengandung informasi dan digunakan oleh pemustaka. Merupakan fungsi perpustakaan dari bidang A. pendidikan, B. kultural, C. penyimpanan, D. informasi. Jawabannya adalah penyimpanan. Jadi fungsi perpustakaan dari bidang penyimpanan perpustakaan merupakan menyimpan. Nah, ini menyimpan, ada kata menyimpan ya, koleksi yang mengandung informasi dan digunakan oleh pemustaka gitu ya. Jadi kalau ada kata penyimpan berarti jawabannya yang C. Jadi jawabannya buat yang C. Begitu kan, Wan? Hidup, izin mantap. Kalau mantap nih, kesana nomor 3. Munculnya berbagai jenis media informasi dan keperluan informasi yang dibutuhkan berbagai kelompok pengguna merupakan faktor yang mempengaruhi timbulnya bla bla A. jenis perpustakaan, B. fungsi perpustakaan, C. media perpustakaan, D. perpustakaan nasional. Oke, itu jawabannya adalah jenis perpustakaan ya. Jadi faktor yang mempengaruhi timbulnya jenis perpustakaan itu adalah munculnya berbagai jenis media informasi dan keperluan informasi yang dibutuhkan berbagai kelompok pengguna. Jadi ada kan perpustakaan digital sekarang ya, karena adanya jenis media dan keperluan informasi yang dibutuhkan secara berbagai kelompok pengguna gitu. Jadi jawaban yang tepat yang A. Begitu kan, ada Zen? Hidup, izin mantap. Kalau mantap next number 4. Di Indonesia perpustakaan yang pertama kali berdiri pada masa harus tahu nih, bla bla bla. A. kerajaan Mataram, B. kerajaan Kediri, C. Hindia Belanda, D. Jepang. Nah, kalau di Indonesia perpustakaan yang pertama kali berdiri ini pada masa Hindia Belanda kawan-kawan ya. Jadi jawaban yang tepat yang C. Begitu kan, ada Zen? Hidup, izin mantap. Kalau mantap next number 5. Perkembangan teknologi informasi berdampak pada perpustakaan dengan timbulnya berbagai bla bla bla. A. tipe perpustakaan, B. tipe pemustaka, C. jenis pelayanan perpustakaan, D. jenis perpustakaan. Jawaban yang tepat yang A ya, tipe perpustakaan. Jadi perkembangan teknologi informasi berdampak pada perpustakaan dengan timbulnya berbagai tipe perpustakaan. Tadi ada perpustakaan digital dan lain sebagainya gitu kan. Ada saya? Hidup, izin mantap. Kalau mantap next nomor 6. Perpustakaan elektronik mempunyai kemudahan dalam hal bla bla bla. A. akses koleksi, B. koleksi dalam bentuk elektronik, C. memiliki jaringan perpustakaan, D. sirkulasi antar perpustakaan. Jawaban yang tepat itu yang A ya, akses koleksi. Jadi
perpustakaan elektronik itu mempunyai kemudahan dalam hal akses koleksi, kawan-kawan, ya. Jadi perpustakaan elektronik itu mempunyai kemudahan dalam hal akses koleksi. Jadi jawaban yang A, begitu kawan. Z, idap Jerman top. Kalau mantap, next number 7. Aplikasi teknologi berbasis web yang multimedia pada koleksi dan layanan perpustakaan. Definisi dari bla bla bla. A, perpustakaan elektronik. B, perpustakaan hibrida. C, perpustakaan digital. D, library 2.0. Ini merupakan library 2.0 ya. Jadi aplikasi teknologi berbasis web yang multimedia pada koleksi dan layanan perpustakaan. Definisi dari library 2.0. Jadi jawaban yang D, begitu kan? Arzen, idap Jerman top. Kalau mantap, next nomor 8. Tempat berkumpul masyarakat secara aktif dalam berbagai proses yang melibatkan lingkungan sehingga membentuk jejaring yang kuat. Merupakan tipe perpustakaan bla bla bla. A, madani. B, komunitas. C, konvensional. D, elektronik. Ya, jawaban yang tepat itu yang B, kawan-kawan ya, komunitas ya. Tempat berkumpul masyarakat secara aktif dalam berbagai proses yang melibatkan lingkungan sehingga membentuk jejaring yang kuat, merupakan tipe perpustakaan komunitas. Jadi jawaban yang betul yang B, begitu kawan. Z, idap Jerman top. Kalau mantap, next number 9. Memberikan layanan secara nasional untuk masyarakat maupun perpustakaan lain menurut Maurice merupakan pengertian dari perpustakaan bla bla bla. A, umum. B, nasional. C, sekolah. D, khusus. Jawaban yang B, nasional, kawan-kawan ya. Jadi, memberikan layanan secara nasional untuk masyarakat maupun perpustakaan lain menurut Maurice merupakan pengertian dari perpustakaan B. Jadi jawaban yang B, begitu kan? Z, idap Jerman top. Kalau mantap, next 9 ya, nomor 10. Salah satu usaha IP dalam mengangkat derajat pustakawan Indonesia adalah bla bla. A, perpustakaan banyak didatangi pengunjung. B, perpustakaan mulai diperhitungkan di dunia pendidikan. C, status pustakawan sebagai tenaga fungsional. D, status pustakawan sejajar dengan fungsional lainnya. Jadi jawaban yang D. Salah satu usaha IP dalam mengangkat derajat pustakawan Indonesia adalah D, status pustakawan sejajar dengan fungsional lainnya. Gitu kan. Jadi jawaban tepat yang D, begitu kan. Z, idap Jerman top. Kalau mantap, next number 11. Dengan adanya otonomi daerah untuk kepentingan administrasi dan laporan, perpustakaan daerah bertanggung jawab kepada A, pemerintah daerah tingkat 1. B, pemerintah kabupaten kota. C, pemerintah pusat. D, Kepala Perpustakaan Nasional RI. Jawaban yang tepat itu yang ada A, kawan-kawan ya. Jadi dengan adanya otonomi daerah ini untuk kepentingan administrasi dan laporan, perpustakaan daerah bertanggung jawab kepada pemerintah daerah tingkat 1. Jadi jawaban yang tepat yang A, begitu kan, kawan. Z, idap Jerman top. Kalau mantap, next number 12. Sebagai pusat deposit, Perpustakaan Nasional RI melakukan alih bentuk media informasi sebagai bentuk usaha untuk bla bla bla. A, menyebarluaskan informasi. B, memperbaharui media. C, mempermudah penyimpanan. D, melestarikan informasi. Jawaban yang betul adalah melestarikan informasi ya. Jadi sebagai pusat deposit Perpustakaan Nasional RI melakukan alih bentuk media informasi sebagai usaha untuk melestarikan informasi. Jadi jawaban yang betul yang D, gitu kan. Asik, idap Jerman top. Oke kawan, kan barangkali ini saja dulu yang bisa diberikan dalam satu nilai Hakim. Mudah-mudahan bisa sedikit menambah tambahan pengetahuan untuk kawan-kawan dalam mempersiapkan diri menghadapi seleksi ASNP3K yang akan kita hadapi selama beberapa hari ke depan gitu kan. Sekarang udah memasuki tanggal 3 Maret ya. Dan sekarang informasi beredar bahwa pelaksanaan seleksi ASNP3K ini akan dilakukan pada bulan Maret ini. Untuk tanggalnya mungkin tinggal tunggu waktu aja, berarti beberapa hari lagi lah. Mari kita gunakan waktu yang ada ini untuk banyak baca doa gitu kan. Jadi usahanya dimaksimalkan, doanya dimaksimalkan. Apalah artinya usaha tanpa doa itu sama jadi sombong, apalagi berdoa tanpa usaha itu sama jadi bohong. Antara usaha dan doa itu harus diimbangkan. Judul lagu juga perjuangan doa. Dan untuk kawan-kawan yang dibuatkan soal kompetisi lainnya, silahkan tinggalkan pesannya di kolom komentar. Kalau ada waktu mungkin dan makin selalu akan bahas satu persatu. Oke, thank you for watching. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.